Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan masih tetap bisa menjaga protokol kesehatan hingga saat ini. Ketemu dengan saya, Bu Ita Apriliani. Kali ini di mata kuliah manajemen stres, kita akan membahas tentang manajemen stres saat bencana. Ya, seperti kita tahu, negara kita termasuk negara yang dengan wilayahnya rentan akan terjadinya bencana alam. Dan ini menjadi salah satu alasan bagi kita sebagai seorang perawat untuk bisa lebih meningkatkan pelayanannya terkait dengan masalah bencana ini, ya, terutama dari sisi psikologi. Nah, maka di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana manajemen stres pada kondisi-kondisi bencana. Oke. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, kita tahu stres merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan hal ini terjadi karena kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari perubahan yang terjadi di lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun perubahan yang ada di diri kita sendiri. Nah, bencana sendiri merupakan kondisi yang tidak bisa diduga, ya, kondisi katastrofik, yaitu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam suatu daerah yang luas, dan hal ini merupakan salah satu sumber timbulnya stres. Peristiwa katastrofik selain bencana yang menimbulkan trauma juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi seperti perkosaan, pelecehan seksual, perang, dan sebagainya. Nah, kejadian ini akan menyebabkan gangguan psikopatologis yang tergolong dari kategori post-stress disorder, ya. Nah, ini menurut Sarason 96. Ya. Bentuk gangguan mental yang bisa muncul pada saat bencana atau akibat bencana, yang pertama adalah murung, kemudian rendahnya partisipasi, ya, kemudian agresif, mimpi buruk, munculnya fenomena psikosomatis, dan tingkah laku regresi dan disosiasi pribadi, ya. Jadi di sini ada beberapa yang bisa muncul pada orang yang mengalami bencana, selain dari yang hanya bersifat perubahan afek, ya, berupa murung, sampai terjadinya tingkah laku regresi, ya. Jadi regresi itu mengalami kemunduran tingkah laku. Jadi kalau orang-orang yang pernah mengalami PTSD atau post stress disorder ini biasanya seperti kembali ke masa kecilnya, ya. Jadi tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa seperti itu, tanpa sebab yang jelas. Nah, ini ada rentang responnya, dan nanti kita akan bahas bagaimana sih cara manage situasi stres di saat bencana. Sebagai salah satu subjek dalam hal ini, tidak hanya pasien, ya, tidak hanya pasien secara individu, tetapi ketika kita bicara tentang konteksnya bencana, pasti di situ juga ada keluarga, ya. Nah, keluarga korban di luar daerah bencana juga mengalami ketegangan, kehilangan anggota keluarga, rumah menjadi sebatang kara karena misalnya melanjutkan kehidupan di luar daerahnya, kehilangan harta benda, anak, istri, atau orang-orang yang dicintainya, atau yang sedang menjalankan sebuah usaha di luar kota. Ini bisa menyebabkan mereka berasa pada kondisi emosional yang sangat labil, dan bahkan bisa jadi ini menjadi salah satu hal yang akan membebani mereka. Kondisi yang menekan dari banyak sisi ini sangat potensial untuk terjadinya stres pada diri dan keluarga korban. Nah, adapun definisi bencana adalah peristiwa
sistemik atau kejadian yang menimpa sebuah lingkungan pada suatu waktu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, memiliki pengaruh yang kuat dan kejadian ini dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengatasi masalah atau coping yang besar. Akibat dari peristiwa ini biasanya terjadi goncangan emosional dan psikis yang cukup tinggi yang dialami oleh korban, keluarga, atau bisa jadi hal-hal yang bila hal ini tidak ditangani, maka akan sangat mengganggu kehidupan mereka selanjutnya. Nah, bagaimana sih stres pada saat bencana? Ya, jadi stres akibat bencana ini tidak hanya dialami oleh mereka yang mengalami langsung bencananya. Stres juga bisa dialami mereka yang berada di luar bencana itu, terutama mereka yang memiliki keluarga yang ikut terkena musibah. Ya, reaksi psikologis ini sangat memungkinkan terjadi ya muncul terhadap stres yaitu kecemasan merupakan respon yang paling umum ya terhadap stresor. Jadi hampir semua orang, tidak hanya korban dan keluarga ya, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak langsung mengalami bencana tersebut juga akan mengalami stres. Nah, gejala yang muncul adalah kecemasan. Stres saat bencana merupakan gangguan stres pasca trauma yang dapat ditandai dengan munculnya perasaan mati, ya mati rasa ya. Mati rasa terhadap dunia luar, hilangnya minat terhadap aktivitas, merasa tersingkir dari orang lain, menghidupkan kembali trauma secara berulang-ulang, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi hingga kesiagaan yang berlebihan. Jadi tidak hanya sampai kecemasan, tapi kecemasan yang tingkat tinggi ya, sehingga menyebabkan kesiagaan yang berlebihan. Ya, misalnya saya pernah menjumpai ada seorang anak yang mengalami trauma akibat bencana itu ya. Jadi karena bencananya itu tsunami, sehingga si anak ini merasa ketakutan setiap kali mendengar air yang bergemericik. Jadi dia selalu berteriak-teriak, menangis, dan seolah-olah ingin lari ketika mendengar air yang gemericik. Nah, ini menjadi salah satu tanda bahwa si anak ini mengalami stres pasca bencana. Bentuk support saat bencana. Bentuk support ini bisa dari sisi visi dan dari sisi misi. Dari sisi visi dulu ya. Dalam menghadapi stres tentu dibutuhkan coping. Nah, coping ini juga akan membutuhkan strategi atau cara yang digunakan bagaimana seorang korban atau keluarga korban berdamai dengan stresor. Ya. Nah, adapun misi bentuk support saat bencana adalah sebagai salah satu hal yang dapat mengobati mental yang lelah, seperti dukungan sosial yang dibutuhkan oleh para korban. Mereka menyatakan bahwa ini dicontohkan ya pada Perang Vietnam ya di tahun 1988 itu terjadi banyak sekali PTSD, post trauma stress disorder ya, di mana banyak tentara dan korbannya itu mengalami depresi daripada mereka yang tidak menerima dukungan sosial. Jadi kalau yang tidak menerima dukungan sosial itu sangat mungkin terjadi stres pada diri mereka. Nah, bagaimana bentuk coping stres saat bencana? Oke, coping saat bencana. Nah, coping strategi atau cara yang digunakan untuk berdamai dengan stresor. Ini menurut Auerbach dan Creming tahun 1998. Coping sendiri harus segera dilakukan agar stres yang dialami tidak berkepanjangan tanpa penyelesaian yang tidak berarti. Menurut Folkman 2001, mengartikan coping sebagai perubahan pemikiran dan perilaku yang digunakan oleh seseorang yang dalam menghadapi tekanan dari luar maupun dari dalam yang disebabkan oleh transaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai sebagai stresor. Coping sendiri harus segera dilakukan jika seseorang mengalami stres yang dialami, agar stres yang dialami tidak berkepanjangan ya. Nah,
bagaimana jenis coping yang bisa dilakukan pada saat bencana? Nah, ini ada dua, problem focus coping dan emotion focus coping. Dua tipe ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS. Tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi bahwa untuk problem focus coping, penanganan stres lebih mengacu pada bagaimana cara kita mengurai atau memecahkan masalah yang menjadi sumber stres. Sementara untuk emotion focus coping, ini adalah penanganan stres dengan mengalihkan respon emosi yang diakibatkan oleh stresor. Nah, untuk problem focus coping, bisa dilakukan dengan cara mencari info atau saran. Ya, ini bisa kita lakukan mencari infonya pada tenaga ahli atau misalnya orang-orang yang bisa bergelut di bidang kejiwaan, psikiater, psikolog, dan sebagainya ya, orang-orang yang konsen untuk menangani stres pasca bencana ya. Oke, jadi kita yang sarankan kita mencari info untuk bagaimana bisa mencari solusi dari adanya stres pasca bencana. Kemudian yang kedua, berbicara dengan pasangan atau kerabat lainnya mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat berupa permintaan jenis pertolongan yang spesifik, seperti misalnya ketika akibat bencana yang dialami itu berupa hancurnya rumah dan sebagainya, atau kehilangan harta benda ya. Nah, ini misalnya kita bisa mencari bantuan dari sisi meminjam materi seperti uang dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tindakan seperti modifikasi ya. Modifikasi atau bahkan memperkecil stresor itu sendiri. Oke. Lanjut. Kemudian untuk emotion focus coping bisa dilakukan dengan cara menunda untuk memikirkan masalah ya. Menunda ya. Jadi ada penundaan, delay dulu. Jadi jangan terlalu memikirkan masalah, tapi kita bisa memfokuskan ke pikiran ke masalah yang lain. Jadi dengan cara menunda dulu. Kemudian yang kedua, mencoba untuk tidak disulitkan dengan permasalahan ya. Tidak mempersulit ya, tidak mempersulit diri. Misalnya karena bencana semua harta benda dan mungkin kehilangan orang yang kita cintai itu juga terjadi gitu ya. Nah, di emotion focus coping ini mencoba untuk menunda dan untuk tidak mempersulit dengan masalah yang lain ya. Kemudian yang ketiga berupa permintaan jenis pertolongan yang spesifik. Dan yang keempat, menghilangkan perasaan yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh stresor dengan cara melihat sisi positif dari suatu hal, mencari hikmah di balik kejadian. Ya, nah ini memang cukup sulit ya untuk poin nomor 4 ini, karena memang butuh kesiapan, butuh pemahaman, dan pastinya setiap orang punya masa untuk mencapai tahap ini dengan masa yang tidak sama ya. Ada orang yang karena sudah terbiasa dengan permasalahan hidupnya, begitu mendapat masalah baru, itu dia cepat untuk bisa mencapai ke tahap 4 ini, ya, ke poin 4 ini. Tapi kalau terbiasa dengan hidup nyaman, terbiasa tidak terjadi apa-apa dengan hidupnya, kemudian tiba-tiba mengalami goncangan, mengalami permasalahan, nah pastinya untuk mencapai ke poin 4 ini butuh waktu dan juga coping mekanisme lainnya. Nah, problem focus coping dan emotion focus coping sendiri dalam manajemen stres dicoba dengan cara menghilangkan perasaan yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh stresor dengan cara melihat sisi positif dari satu hal, mencari hikmah, bahkan tak jarang digunakan pengingkaran untuk menenangkan hati, ya. Dan itu sifatnya sementara ya, karena sementara jadi pasti membutuhkan cara lain ya untuk bisa kemudian
bisa survive kembali setelah mengalami goncangan psikologis. Emotion focus coping sendiri meliputi penilaian kembali. Jika masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan salah satu cara, nah maka dapat digunakan dengan penilaian kembali terhadap situasi yang dilakukan. Kemudian membandingkan situasi yang dihadapi dengan situasi yang orang lain hadapi, ya. Dan setelah itu memutuskan bahwa situasi yang dihadapi tidak separah yang dihadapi orang lain. Jadi mencari pembanding seperti itu ya. Nah, kalau bahasa saya ketika kita mengalami sesuatu, cobalah untuk mencari orang lain yang mungkin lebih menderita dari kita. Dengan begitu kita akan bisa menemukan satu hal positif dan itu membuat kita menjadi orang yang lebih bersyukur, ya. Nah, penghindaran mengenai pada hal ini, pemindahan diri dari situasi yang menekan, juga sebagai pengingkaran meliputi melarikan diri dari stresor. Nah, ini hanya sementara ya. Ini bisa dilakukan tapi hanya sementara ya, dan tidak boleh berlama-lama karena kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, justru ini akan menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Bagi sebagian orang, emosi fokus coping terlihat tidak sehat karena adanya penolakan terhadap keadaan yang terjadi dan memilih untuk hidup dengan penghindaran atau penyangkalan. Nah, menurut psikolog ya Lazarus ya mengungkapkan tidak selamanya emotion focus coping harus berupa pengingkaran dan penghindaran. Ada beberapa trik yang sehat yang bisa digunakan saat menghadapi stresor, seperti melakukan pekerjaan, olahraga, bahkan rekreasi. Bahkan menurutnya humor ini juga bisa menjadi strategi emotion focus coping yang sangat efektif. Salah satu strategi emotion focus coping yang biasa digunakan dalam menghadapi stresor menurut Freud adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Freud sendiri menganggap semua manusia menggunakan mekanisme pertahanan. Mekanisme ini membantu individu untuk menghadapi dan mengatasi situasi stres yang sulit. Cara individu mengatasi stres atau mengatasi situasi yang mengandung tekanan dapat ditentukan dari sumber daya individu yang meliputi kesehatan secara fisik, yaitu energi, keyakinan, keterampilan dalam memecahkan masalah, keterampilan dalam berhubungan sosial, dukungan sosial, dan materi. Nah, ini hal-hal yang memang harus di dipersiapkan ya, atau misalnya ini menjadi sumber daya ya, sumber daya yang nantinya akan mendukung bagaimana seorang individu bangkit kembali dari situasi pasca bencana. Kita bahas satu-satu. Secara kesehatan ya, kita tahu kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena selama dalam usaha mengatasi stres sendiri, individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar ya. Bagaimana bisa menghadapi trauma secara psikologis sementara fisiknya juga mengalami luka misalnya. Nah, ini keadaan yang memang sangat dihindari ya. Oleh karenanya kalau ada korban bencana misalnya sampai patah tulang dan sebagainya, otomatis sakit fisiknya harus juga kita dahulukan agar nantinya dia bisa menghadapi konflik atau kondisi psikologis pasca bencana dengan lebih stabil ya. Kemudian keyakinan. Keyakinan ini menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting seperti keyakinan akan nasib yang mengarahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan yang akan menurunkan kemampuan strategi coping ya. Oke. Ya, kita bahas dulu tentang keyakinan ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, selain kesehatan ya secara fisik, keyakinan ini menjadi modal yang sangat utama bagi setiap orang ketika menghadapi sebuah stresor.
ketika menghadapi sebuah kondisi yang mungkin sudah sangat memporak-porandakan psikologis kita ya. Jadi tanpa keyakinan ini ya akan sangat sulit untuk seorang individu bisa kemudian bangkit, bisa kemudian menghadapi kenyataan dengan lebih mengutamakan positive thinking ya. Sehingga setiap orang dengan keyakinan yang bagus, terutama keyakinan terhadap adanya takdir misalnya, bahwa semua bencana itu sudah ada yang mengatur ya, sudah tertulis ya, sudah menjadi sebuah sunnatullah misalnya ya kalau bahasa saya. Ini menjadi sebuah modal keyakinan yang nantinya akan bisa menggerakkan seorang individu itu mempunyai pola mekanisme coping yang lebih adaptif ya. Ya. Dengan punya keyakinan yang positif ini, orang akan jauh lebih mempunyai energi, jauh lebih mempunyai pola hidup, pola pikir yang nantinya akan lebih mengarah pada hal-hal yang mengarahkan dia untuk bisa kembali survive, bisa kembali memperbaiki kondisi psikologisnya atau kondisi yang lain setelah terjadinya bencana. Berikutnya sumber daya keterampilan. Ya, keterampilan sendiri di sini lebih diarahkan pada keterampilan memecahkan masalah, yaitu meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan. Kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai. Dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. Ya. Jadi kalau kita amati keterampilan ini seperti halnya seorang perawat melakukan asuhan keperawatan ya. Jadi bagaimana kita mencari informasi yang terbaik untuk kita. Kalau kita sedang sedih, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar kita nggak sedih? Kalau kita trauma, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar tidak berkepanjangan dengan masa trauma tersebut? Baru kemudian menganalisis, kemudian mempertimbangkan alternatif yang harus kita lakukan, sampai kemudian melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Nah, ini persis seperti asuhan keperawatan ya, cuma dengan konteks yang berbeda. Dan ini merupakan keterampilan yang harusnya setiap individu itu punya. Oke. Berikutnya keterampilan sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, pasti setiap orang membutuhkan orang lain. Nah, dengan adanya keterampilan ini, yang meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, bertingkah laku dengan cara yang sesuai nilai dan adat nilai etika yang berlaku di masyarakat, ini jauh akan lebih memperingan misalnya seseorang itu terjadi trauma ya. Ya, dengan keterampilan berkomunikasi biasanya orang ini akan jauh lebih merasa safe, merasa dia tidak sendiri ya, merasa ada orang lain yang membutuhkan, merasa dia diperhatikan. Nah, kalau keterampilan sosial ini tidak dimiliki, nah ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami isolasi sosial yang akhirnya bisa menjerumuskan pada masalah yang lebih lanjut ya. Berikutnya, selain keterampilan secara pribadi yang sifatnya harus dimiliki setiap pribadi, nah, dukungan sosial ini merupakan sumber daya yang datang dari luar, ya, dari luar individu. Dukungan sosial yang meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi, emosional, baik itu yang diberikan pada diri individu, diberikan pada orang tua, anggota, keluarga, atau saudara, teman, dan lingkungan sekitar. Dan terakhir materi yang meliputi sumber daya berupa uang, barang, atau layanan yang biasanya dapat dibeli. Ya. Nah, dukungan sosial ini ya itu tadi ada dukungan secara psikologis, ada dukungan secara materi. Dan ini dua-duanya sangat dibutuhkan pada mereka yang mengalami bencana. Nah, selain problem fokus coping dan emotional fokus coping, ada cara lain untuk mengatasi stres pasca bencana. Di sini disebutkan sebagai religi, ya, sebagai alternatif coping.
Pitaloka 2005 menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk merasakan kengerian atau ketakutan, dan bahkan setiap orang dibekali dengan kemampuan mekanisme coping sendiri-sendiri yang menurutnya keyakinan atau belief pada bertindak sebagai kultur anxiety buffer yang mengatasi teror teror kehidupan yang menghadang. Budaya mengembangkan konsep realitas simbolik yang nantinya berfungsi membantu individu mengelola stresor dengan memelihara keyakinan dalam kultur atau pandangan dunia dan juga hidup sesuai dengan standar nilai yang menjadi bagian pandangan budaya itu. Ini lebih ke arah belief ya, kalau religi. Jadi setiap manusia pastinya pernah mengalami kondisi-kondisi yang ngeri, yang takut, tapi juga di samping itu manusia sudah dari sananya sudah dibekali ya dengan kemampuan untuk bertahan ya, dengan memelihara tingkah laku atau memelihara keyakinan yang sifatnya sesuai dengan budaya yang dianut. Agama juga memiliki strategi ya, memiliki faktor dari bidang strategi ini ya. Pitaloka masih di religi sebagai alternatif coping menyatakan bahwa kalau agama juga memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi stres yang biasanya dilakukan dengan cara berdoa dan berserah diri pada Tuhan. Nah, pada dasarnya ada banyak sekali strategi coping yang dapat digunakan untuk menghadapi stresor pada saat bencana. Semuanya akan kembali berpulang kepada pribadi masing-masing dan situasi yang dihadapi. Tidak ada satu patokan khusus apakah harus menggunakan satu metode atau dua atau bahkan tiga. Ya, semuanya akan kembali lagi pada setiap individu, mana yang merasa atau dirasa sangat cocok untuk pribadi tersebut. Ya. Nah, Tyler dalam SMART tahun 94 menyatakan kalau keberhasilan coping lebih tergantung pada penggabungan strategi coping yang sesuai dengan ciri masing-masing kejadian yang penuh stres daripada untuk mencoba menemukan satu strategi coping yang paling berhasil. Artinya bisa lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan lebih dari tiga metode coping untuk menghadapi setiap jenis stresor yang dihadapi oleh individu. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini terkait dengan manajemen stres pada saat bencana ya. Pada pelaksanaannya memang kita bisa melihat banyak sekali ya. Kalau pengalaman pribadi pernah menjadi relawan di saat bencana tsunami yang ada di Pangandaran tahun 2005 ya. 2005, sekitar tahun 2005. Nah, waktu itu saya tergabung di Korps Relawan Undip ya. Di situ banyak korban trauma, salah satunya adalah anak-anak ya. Anak-anak dan lansia seringkali menjadi dua klien yang memang rentan sekali mengalami trauma ya. Kalau dari lansia biasanya traumanya lebih ke arah fisik, tapi lain halnya dengan anak-anak biasanya traumanya lebih ke arah psikologis ya, psikosomatis juga ada. Ya tadi ada beberapa hal yang pernah saya alami sendiri. Jadi untuk menghibur anak-anak ini jauh harus lebih ditempatkan karena biasanya mereka kan masih baru ya untuk menghadapi kehidupan. Ketika tiba-tiba ada goncangan berupa bencana yang mungkin menyebabkan mereka harus kehilangan orang tua, sanak saudara, hingga akhirnya sebatang kara. Ini menjadi sebuah kondisi yang sangat memungkinkan terjadinya trauma psikologis. Nah, oleh karenanya penting sekali bagi para relawan, terutama dari perawat, untuk bisa mencari alternatif mekanisme coping yang cocok ya
pada mereka-mereka terutama yang masih dalam kondisi anak-anak seperti itu ya. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis di forum diskusi atau bisa dilayangkan ke email saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.